Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isomat. Di sini kita akan banyak belajar hal-hal menarik tentang matematika. Gunaan Isomat, belajar matematika jadi easy. Oke, langsung saja kita cek videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil merupakan materi statistika kelas 12 wajib semester 1. Sebelum kita bahas tentang kuartil data kelompok, pertama kita ingat kembali kuartil data tunggal yang pernah kita pelajari di jenjang SMP atau MTS. Kuartil itu merupakan dipergunakan untuk membagi sekumpulan data yang sudah terurut menjadi 4 kelompok dengan jumlah anggota yang sama. Misalkan ini sekumpulan data diurutkan dari nilai yang terkecil sampai terbesar. Datanya sudah diurutkan dari nilai minimum sampai nilai maksimum, maka bagian tengah-tengahnya ini disebut Q2 atau kuartil tengah. Nah, posisi kuartil tengah itu sama dengan median. Cara perhitungannya seperti cara menghitung median. Sedangkan untuk Q1-nya, Q1 atau kuartil bawah itu adalah pertengahan data sebelum median. Untuk data tunggal caranya ngitung kayak ngitung median, tapi yang dipergunakan hanya data sebelum median, pertengahan data sebelum median. Sedangkan untuk Q3-nya atau kuartil atasnya itu adalah pertengahan data setelah median. Jadi golek nilai tengah data setelah median. Jelas ya posisinya ya. Jadi ini nilai minimum paling kecil, nilai maksimum paling besar, kemudian dibagi dalam 4 kelompok. Nah, yang memisahkan ke 4 kelompok ini namanya kuartil. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jelas? Nah, berikutnya, kalau datanya tersaji dalam data kelompok, bagaimana cara menentukan kuartilnya? Kuartil data kelompok bisa kita hitung dengan rumus ini. PI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK per F kali C. Ini bentuknya mirip dengan rumus median. Ya, bentuknya mirip dengan rumus median. Kalau rumus median bedanya hanya di sini. Ini 1 per 2. Tapi kalau dalam kuartil ini dituliskan I per 4. Nah, I-nya sendiri itu bisa diganti dengan angka 1, 2, dan 3. Tergantung kuartil berapa yang akan kita cari. Kalau kita mau mencari kuartil bawah, maka I-nya diganti dengan 1. Kalau mau mencari kuartil tengah, I-nya diganti dengan 2 atau median kuartil tengah itu. Kalau mau mencari kuartil atas, maka I-nya diganti dengan 3. Dengan penjelasan yang lain, untuk TB-nya itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Kelas kuartil itu yang mana? Kelas kuartil itu adalah kelas yang memuat data urutan ke I per 4N. Kalau mau cari kuartil 1, kuartil bawah, maka I-nya diganti 1. 1 per 4N. Kalau mau cari kuartil tengah, maka I-nya diganti 2. Begitu juga untuk kuartil atasnya. Kemudian N-nya merupakan total frekuensi. Total frekuensi dari data yang tersaji. Sedangkan FK-nya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Kemarin sudah kita bahas frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan F-nya merupakan frekuensi pada kelas kuartil, C-nya merupakan lebar kelas yang dapat dihitung dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, ini rumus menentukan kuartil secara umum. Kuartil 1 bisa pakai ini, 2 bisa ini, 3 juga bisa ini. Contoh,
Misalkan diberikan data dengan interval 40 sampai 47 frekuensinya 1, 48 sampai 55 frekuensinya 2, 56 sampai 63 frekuensinya 5, 64 sampai 7 frekuensinya 7, 72 sampai 79 frekuensinya 5. Menentukan kuartil bawahnya, maka kita harus cari dulu total frekuensi. Frekuensi dari ini 1 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 5 totalnya 20. Itu nanti menjadi N atau sigma F. Kemudian buat kolom frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan cara menambahkan frekuensi pada suatu kelas dengan semua frekuensi sebelumnya. Nah, di sini pada kelas pertama karena atasnya belum ada, frekuensinya masih sama. Kemudian pada kelas yang kedua diperoleh frekuensi kumulatif 3. Dari mana dapatnya? Dari 1 ditambah 2. Kelas yang ketiga dapat 8. Dari mana? 1 tambah 2 tambah 5. Dan seterusnya sampai 20 ini total keseluruhan frekuensinya. Setelah diperoleh kolom frekuensi kumulatif, langkah berikutnya kita menentukan kelas kuartilnya. Karena ini kita mau cari kuartil bawah, ya, maka kita mencari kelas, mencari data urutan ke 1/4n. N-nya tadi berapa? 20 kan? Berarti 1/4 kali 20. Berarti data ke 5. Kita lihat data kelima itu posisinya berada pada kelas keberapa? Ada urutan keberapa? Data kelima berdasarkan tabel di sini itu berada pada kelas yang ketiga. Di sini frekuensi kumulatifnya 8. Ya. 8 itu artinya pada kelas ini memuat data urutan ke setelah 3, yaitu 4 sampai 8. Dari urutan 4 sampai 8. Maka data kelima itu berada di sini. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai kelas kuartil bawahnya. Setelah ketemu kelas kuartilnya, kita bisa menemukan tepi bawahnya. Tepi bawah itu sama dengan batas bawah ini 56 ini dikurangi setengah. Batas bawahnya 56 dikurangi setengah, itu tepi bawahnya. Kemudian yang diperlukan lagi, kita butuh FK. FK di sini adalah frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas kuartilnya. Jadi yang diambil itu FK-nya bukan pada kelasnya, tapi justru diambil kelas sebelumnya. Itu FK-nya yang kita pakai. Setelah itu kita cari frekuensinya. F sama dengan 5, frekuensi pada kelas kuartil. Di sini diperoleh 5. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah kita perlu menemukan lebar kelasnya, C. Lebar kelas itu dari 56 sampai 63 itu berapa data sih yang tercover? Nah, bisa kita hitung dengan cara 63 dikurangi 56 ditambah 1. Lebar kelasnya sama dengan 8. Nah, kalau tahapan persiapannya sudah, kita bisa menghitung kuartilnya dengan menggunakan rumus yang tadi sudah disampaikan. QI sama dengan TB ditambah I/4n dikurangi FK per F kali C. Berhubung yang kita cari adalah kuartil bawah, maka I-nya nanti itu diganti dengan angka 1. Ya. Kalau seumpama nanti dicari kuartil atas, maka I-nya diganti dengan angka 3. Jadi menyesuaikan. Maaf, ini bukan ME ya, ini QI. Kuartil ke 1 sama dengan tepi bawahnya 55,5 ditambah 1/4 kali N-nya 20 dikurangi FK-nya 3 per F-nya 5 kali lebar kelasnya 8. Nah, kemudian yang dihitung adalah perkalian ini dulu, 1/4 kali 20. 1 kali 20 dibagi 4 dapat 5, kurangi 3 per 5 kali 8.
Kemudian 55,5 ditambah 2/5 kali 8. 2 kali 8 itu 16 dibagi 5, sehingga kuartil bawahnya 55,5 ditambah 3,2 diperoleh nilai 58,7. Nah, ini cara menentukan kuartil. Jadi ketika mau cari kuartil, langkah pertama kamu harus cari dulu kelasnya di mana. Bagaimana cari kelasnya? Perkirakan data ke I/4N. Kalau mau cari kuartil bawah ya data ke 1/4N. Itu letaknya di mana? Dengan mengacu pada frekuensi kumulatif. Kemudian informasi-informasi yang dibutuhkan dipersiapkan dulu. Ada FK sebelum kelas kuartil, ada frekuensi pada kelas kuartil, sama lebar kelasnya dipersiapkan dulu. Kalau sudah dimasukkan ke dalam rumusnya, GI sama dengan TB ditambah I/4N dikurangi FK per F min C. Nah, inilah pembahasan tentang cara menentukan kuartil. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga dari video ini bermanfaat dan Anda mendapatkan pemahaman yang memuaskan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.